189 kemudian jauh di Krian dulu, tapi Krian itu perbatasan dengan Gresik ya. Alhamdulillah saya sudah beberapa kali bersilaturahmi dengan beliau karena beliau adalah guru saya, dosen saya, dosen bahasa Arab. Jadi nanti kalau belajar bahasa Arab silakan nanti di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian beliau adalah beliau pernah pesantren di pesantren Putri Al-Wawana Wonorogo di Kota Balikpapan. Ya, tetangganya. Kemudian juga satunya Syariah Islam di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Kemudian beliau juga dan beliau bertemu keluarga Islam di Uni Maldi Malang, dan saat ini beliau sedang menempuh S3 di Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya. Modelnya dari dulu semuanya. Kemudian kita beliau sekarang saat ini mengajar di salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Beliau juga mengisi kajian tentang teknologi di Radio Republik Indonesia Surabaya, dan beliau juga aktif di Majelis Tabligh PWA Indonesia. Tapi masya Allah kalau ilmunya beliau luar biasa. Mudah-mudahan nanti kita yang ada di sini bisa mengambil manfaat ilmu yang akan disampaikan oleh beliau. Baik, ini sebenarnya kita berdoa Subhanahu wa Ta'ala. Ini fokusnya adalah thinking. Mungkin ini adalah salah satu kata-kata yang sudah famous atau familiar dengan kita semuanya. Apalagi sekarang sudah zamannya sosial media. Sehingga ibu-ibu ini, kita sebagai perempuan ini dengan pikirannya kita ikut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjadi perasaan. Semangat ya ibu-ibu ya, masih pagi ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amin. Pertama kali saya sampai di masjid di Ponegoro ini, masjidnya dari depan itu terlihat kecil dibandingkan bangunan-bangunan yang lain, ibu-ibu ya. Tetapi ketika masuk ke masjid, langsung perasaan saya itu mes. Ternyata masjid di tengah perkotaan masih makmur kajiannya. Ya. Semoga juga makmur jamaahnya, makmur ibu-ibunya, sehingga makmur juga keluarganya. Karena masjid ini adalah ibarat anggota tubuh ini adalah ruh. Ruhnya ini ada di masjid. Sehingga jika masjid ini makmur dalam arti tidak pernah sepi kegiatan-kegiatan, maka berarti itu menjadi sebuah sinyal bahwasanya masyarakat sekitarnya juga makmur. Karena apa? Makmur itu berawal dari hati yang tenang. Kalau hatinya tenang, ya, mencari rezeki pun tenang, ya, berkeluarga juga tenang, sehingga keluarganya menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dan semoga masjid di Ponegoro ini tetap makmur gitu ya, karena gitu ya, masjid tadi itu adalah ibarat nyawa gitu, ibarat anggota badan itu dia seperti ruh, ada nyawanya. Kadang kita kalau melihat masjid sepi itu kadang kan ngemes gitu ya, betul ya ibu ya. Nah,
Yang memakmurkan siapa? Kalau bukan kita gitu. Artinya ketika datang waktu azan, masjidnya bluber jamaahnya. Ketika menunggu waktu azan diisi oleh kegiatan-kegiatan kajian, baik kajian ibu-ibu ataupun kajian bapak-bapak. Begitu terus seperti roda berputar. Maka kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Karena ini nikmat ya ibu-ibu ya. Kita berada pada circle yang positif ya. Ada yang tadi jauh datang dari Beratang, mana lagi dulu? Sidoarjo, ya Krian gitu ya. Kalau bukan hati kita yang menggerakkan untuk senantiasa memakmurkan masjid, kalau bukan kita, lantas siapa lagi gitu ya. Dan circle yang positif ini wajib kita syukuri, wajib kita bersyukur atas nikmat ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang berada pada circle yang positif ini. Alhamdulillah gitu ya. Bagaimana orang-orang yang makhluk Allah yang lain yang diciptakan pada circle yang sebaliknya? Maka itu wajib kita syukuri secara banyak-banyak dengan bersyukur, yaitu dengan apa? Dengan mensyukuri apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita jalani, ini dengan bersama-sama, dengan sering mengucapkan hamdalah gitu ya. Sebagaimana yang Sayyidah Yani, saya biasanya memanggil beliau itu Sayyidah. Sayyidah itu artinya apa? Ibu gitu ya. Walaupun beliau belum gitu ya, bukan tapi insya Allah akan menjadi. Beliau seperti kakak saya gitu ya, walaupun di bangku perkuliahan beliau mahasiswa kami, tetapi di luar itu seperti kakak gitu ya, karena saling memberikan cas energi yang positif gitu ya. Nah, ibu-ibu yang di sini mungkin seperti kakak-kakak kami, mungkin juga ada yang seperti ibu kami. Tetapi bukan berarti walaupun di sini kebetulan saya diberikan kesempatan untuk berbagi ilmu, tetapi ini silsilahnya ini saya adiknya panjenengan gitu ya, saya anaknya panjenengan gitu ya. Jadi tidak ada yang menggurui atau tidak ada yang digurui. Kita belajar sharing bersama. Dari tema yang ditawarkan atau diajukan ya, kepada kami, yaitu tentang bagaimana mengatasi overthinking gitu ya ibu-ibu ya. Overthinking supaya tidak menjadi overthinking gitu ya. Gitu. Nah, di Majelis Taklim Khairatun Nisa di Surabaya ini, ibu-ibu yang kami hormati ya, saya ingin bertanya dulu nih ibu-ibu ya, dijawab dengan jujur, tapi nggak usah dijawab secara lisan, cukup mengangkat tangannya aja kalau pernah ada yang mengalaminya gitu ya. Siapa yang di sini yang pernah ya, sudah mau tidur ibu-ibu ya, sudah jam 9 malam ke atas gitu ya, pekerjaan rumah sudah beres ya, anak-anak sudah kenyang, suami sudah kenyang, rumah sudah bersih ya. Terus sudah mau tidur nih, sudah rebahan di atas kasur, lampunya juga sudah dimatikan ya. Anak-anak, suami semuanya sudah tidur, tapi di saat seperti itu pikiran kita itu tidak rehat, atau justru semakin sibuk, semakin rapat nih. Besok kira-kira masa apa ya? Besok waktu mau bayar sekolah, besok waktu mau bayar listrik gitu ya.
ibu itu ya? Semuanya saya. Iya. Ya. Kalaupun ada ibu-ibu yang bekerja misalkan, besok saya harus menyelesaikan deadline ini ya. Besok saya harus menyelesaikan itu, ini, itu. Sehingga yang harusnya waktunya untuk tidur, malah pikiran kita itu mulai sibuk rapat lagi nih. Ini istilahnya tertunda lagi. Iya, sehingga nggak jadi tidur, nggak bisa tidur, padahal badan capek. Pernah ibu ya, dia merasakan seperti itu ya? Sering ya, sering ya, gitu ya, ya. Ya. Berarti semuanya di situ ada sisi tanggung jawab ibu ya. Berarti masih ada sisi tanggung jawab di diri kita. Apakah begitu itu salah ibu-ibu? Enggak. Justru itu letak tanggung jawab kita. Justru ibu-ibu yang nggak pernah berpikir seperti itu, saya mau gitu ya. Bisa berarti ya memang sudah berlebih limpah ruah, tidak ada masalah gitu ya. Atau sebaliknya gitu ya, cuek, gitu ya. Cuek, masa bodoh, belum pikir meneh gitu ya. Salah enggak? Enggak. Ya. Lalu di sisi lain, fenomena yang lain ibu-ibu. Ibu-ibu semuanya di sini semuanya punya HP kan ya? Kira-kira kalau baterainya tinggal 5%, kira-kira gopoh nggak? Buru-buru nggak kita untuk mencas HP kita itu? Jelas itu. Jangankan 5% Ustazah, 50% itu sudah gopoh gitu, sudah bingung gitu. Mana ya charger ya? Di mana ya? Gitu. Kalau pokoknya kemana-mana itu HP dengan charger ataupun dengan power bank itu suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Apakah gumpul rasa cemas itu salah ibu-ibu? Enggak salah. Enggak salah ibu-ibu. Ya. Lalu kita balikkan lagi pertanyaan itu ke diri kita. Kalau HP kita lowbat aja kita buru-buru untuk mencari cas gitu ya. Kalau hati kita kosong, buru-buru nggak kita untuk mencari kekosongan itu, untuk mengisi kekosongan itu. Nah kita bandingkan ibu-ibu ya, HP kita 50% aja katanya tadi ya, 50% aja sudah buru-buru nyari cas gitu. Nah kalau hati kita merasa hampa, kosong gitu ya, apakah kita juga merasa atau juga akan tergesa-gesa untuk mencari kekosongan itu atau mencari sesuatu yang bisa memenuhi kekosongan itu? Kadang tidak, kadang iya gitu ya. Betul, ya begitulah manusia. Nah maka dari itu ibu-ibu ya, ketika jiwa kita ini sudah lelah, justru kebanyakan itu kita sering biarkan itu ya. Maka dari itu hari ini kita belajar bersama ibu ya, belajar bersama bagaimana sih Islam itu mengajarkan cara menenangkan hati, mengisi kekosongan hati kita. Karena ternyata Islam itu tidak hanya mengajarkan cara sholat, tidak mengajarkan, tidak hanya sekedar mengajarkan cara berpuasa gitu ya, tetapi juga mengajarkan bagaimana mengelola pikiran kita gitu ya, bagaimana mengelola kecemasan itu tadi gitu ya. Karena kecemasan itu tidak salah, tapi bagaimana kita bisa mengatasi kecemasan itu dengan baik gitu. Nah, ini ibu-ibu ya, sebagaimana yang sudah ibu-ibu lihat di layar TV gitu ya.
Ada satu ayat di situ dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Jawabannya simpel Ibu ya. Kita mulai dari satu potongan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Artinya ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Karena di sini Allah itu mengubah keadaan sebuah kaum itu nggak tiba-tiba, nggak kayak bikin mie instan Ibu ya. Mie instan aja butuh proses ya Ibu ya. Ya, butuh proses. Tetapi bagaimana Allah itu mengajarkan bagaimana menenangkan hati kita dalam setiap keadaan. Oleh karena itu hari ini dari tema yang sudah ditawarkan tadi ya, kita coba belajar bersama, sharing bersama tentang bagaimana mengelola dari pikiran kita yang gelisah tadi itu menuju hati yang tenang. Ya. Kalau begitu, mari kita lihat ibu-ibu, mengapa sih banyak dari kita itu kehilangan ketenangan itu? Saya ingin bercerita terlebih dahulu tentang ini ya, sebuah fenomena kisah dari seorang ibu, dan mungkin itu banyak juga dialami oleh kita gitu ya. Dan realita ini mungkin banyak terjadi di kalangan ibu-ibu gitu ya. Jam 10 malam ibu-ibu ya, anak belum pulang, atau misalkan yang yang sudah anaknya sudah sukses semuanya, yang sudah menikah gitu ya, suami belum pulang, atau kadang suami ada di rumah gitu ya, anak-anak sudah besar gitu ya. Ketika kita WA, kita tanyakan kabar itu kepada anak kita yang sudah sudah berkeluarga gitu ya, sekedar kita tanyakan kabarnya, nak sudah pulang kerja kamu, sudah makan belum? Tapi terlewat pesan itu tidak dibalas. Atau suami lembur, dan realita-realita atau kejadian-kejadian yang lainnya. Belum tidur tapi pikiran terus terjaga, terus bekerja. Bayangkan itu ibu-ibu, bahwa belum selesai sampai di situ ibu teringat, belum lagi permasalahan yang akan terjadi besok harinya gitu ya. Jam 10 malam tadi itu dengan kegelisahan-kegelisahan yang dia rasakan, juga kegelisahan-kegelisahan yang dia rasakan juga tentang apa yang terjadi pada esok hari gitu ya. Badan lelah tapi pikiran masih bekerja. Nah, saya pernah membaca satu kalimat menarik ibu-ibu ya. Tubuh manusia itu diciptakan untuk beristirahat. Tubuhnya itu beristirahat. Tetapi pikiran manusia kadang menolak untuk berhenti bekerja. Kadang yang capek itu badannya, atau kadang yang capek itu kalau badannya saja berarti pikirannya aman tuh. Tapi kadang justru sebaliknya gitu. Badannya itu nggak capek, nggak ngapa-ngapain, tapi kok kayak suntuk gitu ya. Kayak penuh gitu pikirannya. Nah, terus ada lagi fenomena begini Bu. Ada seseorang yang mengatakan kepada saya, Bu, saya itu siangnya itu kelihatan biasa saja, nggak ngapa-ngapain, begitu-begitu aja gitu ya. Tapi kalau malam, seolah-olah semua masalah itu datang. Pernah begitu? Pernah ya? Padahal misalkan pagi sampai sorenya ya gitu-gitu aja, paling ya
ditinggal, apalagi kalau anak-anaknya sudah besar, suaminya sudah sudah pergi bekerja, ya, nggak perlu banyak tenaga yang dikeluarkan. Tapi seolah-olah itu nggak berhenti capek itu, justru tambah capek. Seolah-olah masalah itu antri. Nah, menarik. Seringkali yang kita pikirkan itu belum terjadi, betul nggak? Hanya kekhawatiran kita. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Sehingga timbul rasa takut, rasa cemas, nggak bisa tidur. Terus besok paginya ternyata semuanya baik-baik aja tuh, ya. Semuanya nggak ada masalah. Tapi karena itu membawa kecemasan yang kita bawa itu tadi, gitu ya, sehingga pikiran kita akhirnya penuh. Nah, itu yang dirahmati oleh Allah. Justru perasaan khawatir itu manusiawi. Maka saya katakan di awal tadi, cemas itu salah enggak? Enggak. Bahkan seorang ibu kuat sekalipun tetap pernah mengalami rasa cemas. Saya tadi sebelum berangkat ke sini, berangkat dari rumah itu jam 8. Di map itu merah, cemas juga, takut saya tidak tepat waktu. Sehingga akhirnya terus cemas, akhirnya deg-degan. Gitu ya Bu ya. Enggak salah sih cemas itu. Tapi bagaimana kita mengelolanya? Terus saya bilang ke suami saya, kira-kira nyampe nggak jam 9 gitu. Bismillah, nyampe. Sudah, berdoa saja. Baca yang banyak-banyak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tarik nafas, ulangi terus begitu. Sehingga terus setelah itu akhirnya saya sedikit tenang. Setelah turun dari tol Warung tadi, alhamdulillah jam 8.30, alhamdulillah. Sebenarnya kecemasan itu yang memang nggak salah gitu. Bahkan seorang yang sempurna pun di antara manusia-manusia lain juga pernah merasakan kecemasan. Tapi bagaimana manusia tersebut mengelola rasa cemas itu? Orang tua khawatir dengan anak, ya nggak Bu? Istri khawatir tentang cinta suaminya, betul Bu? Kira-kira suamiku ini mencintaiku sampai akhir hayat nggak ya, gitu ya? Nah, sehingga yang menjadi persoalan itu ketika khawatir mulai mengambil alih hidup kita, ya, ketika pikiran kita itu terus berputar hingga membuat kita itu kehilangan rasa ngantuk, kehilangan semangat, bahkan kehilangan rasa syukur. Juga ibadah nggak tenang. Disitulah bagaimana kita mengelola pikiran kita supaya cemas tadi bisa kita taklukkan, kita atasi, kita hadapi. Nah, itulah tadi yang disebut overthinking. Overthinking itu apa? Bukan penyakit, bukan. Tapi kalau misalkan terus-menerus dia menimbulkan penyakit gitu ya. Dosa, bukan. Kenapa sih Bu? Overthinking itu kan berpikir gitu ya. Berpikir berlebihan, terus ya itu tadi loh yang saya gambarkan, fenomena-fenomena yang tadi itu. Salah nggak? Enggak. Dosa enggak juga gitu. Tapi kalau dibiarkan bisa menjauhkan kita dari ketenangan dan kepercayaan kepada Allah, sehingga kita terus itu cemas terus, sehingga kita iseng gak ya gitu. Nah,
Disitulah mengikis rasa kepercayaan kita kepada Allah. Sehingga itu tadi, gitu ya, pikiran tadi itu bisa dikelola supaya tidak menguras energi, waktu, dan kebahagiaan. Nah, lalu ibu-ibu, ya, dari perbedaan antara khawatir yang wajar dan khawatir yang terus dipelihara. Khawatir, ya memang setiap orang pernah merasakan itu, gitu. Tapi ada yang tahapnya wajar, ada yang tahapnya berlebih. Bohong kalau ibu itu nggak khawatir sama anaknya, gitu ya. Bohong kalau seorang istri itu nggak khawatir dengan suaminya. Bohong seorang anak kalau nggak khawatir dengan keadaan bapak ibunya. Tapi bagaimana itu kita bisa mengelola? Ya. Nah, ibu-ibu, di dalam kehidupan masalah itu kadang nggak berkurang, gitu ya. Di sisi lain kadang bertambah, gitu ya. Tetapi pikiran kita itu membuat masalah tadi itu sudah bertambah, gitu ya. Terus kita pikir terus, akhirnya menjadi berlipat-lipat, gitu ya. Contoh ilustrasi yang sederhana nih Bu ya. Bayangkan kalau ibu ini sedang naik mobil, terus pikirannya itu seperti sopir. Ibu itu pada penumpang, gitu ya. Tapi pikirannya ibu itu seperti sopir. Ya, gitu ya. Kalau sopirnya tenang, mobilnya berjalan dengan baik, gitu enggak ya? Tapi kalau sopirnya itu panikan, cemas, gusar-gusur, maka teknik mengendaranya tadi juga tidak baik. Sedikit-sedikit ngerem, gitu ya. Sedikit-sedikit ngegasnya tidak stabil, langsung mood, gitu ya. Nah, sehingga dari perjalanan-perjalanan tadi itu yang melelahkan itu karena adanya khawatir. Padahal jalannya sama, habis ini belok kanan, habis ini belok kiri, gitu ya. Padahal sama. Begitu juga kehidupan ibu-ibu, gitu ya. Masalah itu datang silih berganti, gitu ya. Maka bagaimana pikiran kita itu membuat masalah itu tidak terasa berlipat-lipat. Kalau kita sering menderita karena bayangan dari pikiran daripada kenyataan yang benar-benar terjadi, coba kita renungkan berapa banyak hal-hal yang dulu pernah kita khawatirkan ternyata tidak terjadi. Sangat banyak ya, karena khawatir aja, sehingga sebenarnya khawatir itu yang membuat diri kita itu semakin merana, gitu. Oleh karena itu Islam itu tidak melarang kita berpikir, enggak. Bahkan perintahnya suruh berpikir, la'allakum tatafakkarun, gitu kan. Tapi enggak menyuruh juga kita menjadi orang yang cuek. Tidak menyuruh untuk tidak berpikir, juga tidak menyuruh untuk cuek. Tetapi Islam itu mengajarkan berpikirlah, tetapi jangan biarkan pikiran tadi menguasai hati. Menguasai hati itu akhirnya kayak seolah-olah kita itu berputar terus tadi itu ya. Kita lupa di sisi lain ada Allah yang harus kita percaya dalam mengatasi kekhawatiran tersebut. Nah, ibu-ibu, kalau begitu muncul pertanyaan, terus apa bedanya overthinking dengan berpikir, begitu ya? Katanya Allah Islam tidak melarang
atau bahkan Islam itu menyuruh untuk berpikir. Tapi di sisi lain overthinking itu ya bisa malah menjerumuskan kita dalam berbagai macam hal, menjerumuskan kita dalam penyakit, menjerumuskan kita dalam dosa. Apa bedanya ibu-ibu ya? Nah, ini dalam slide ini ya, ada yang gambar yang sebelah kanannya ibu gitu ya, itu tenang gitu ya. Ya betul ya, kanan ya. Ya. Ada yang kiri megang kepala, ada apa tanda tanya itu ya. Sama-sama itu, gitu ya. Sama-sama satunya memegang dagu, ya. Satu-satunya megang kepala. Ngumpet banget sampai rumput itu ya. Sama-sama keduanya berpikir, gitu ya. Tapi gambar yang tengah megang bahu itu berpikirnya dengan arah yang benar, berpikir untuk memahami kebenaran, mendekatkan diri kepada Allah, melahirkan hikmah dan ketenangan, sehingga bisa membawa solusi dan keputusan yang terbaik. Yang kiri sebaliknya, sama-sama berpikir, tapi berpikirnya di bawah kecemasan yang tanpa arah, sehingga pikirannya tadi berputar terus menerus. Ya kalau ini, terus gimana nanti? Lalu nanti kalau begitu, nanti efeknya apa ya? Terus begitu ya. Sehingga fokusnya pada kemungkinannya buruk. Gitu ya. Oh jangan-jangan ada begini nanti begitu. Gitu ya. Oh jangan-jangan kalau selama aku gak pulang, jangan-jangan kesana. Jangan-jangan cinta aku udah hapus gak pulang. Ih kenapa sih? Aku salah apa? Gitu ya. Sehingga menimbulkan kecemasan dan kelelahan yang tanpa ujung. Lalu hasil akhirnya membawa solusi gak kira-kira Bu? Mudah. Ya, pilih mana itu kira-kira? Sama-sama berpikirnya yang kanan atau yang kiri ibu-ibu? Yang kanan gitu ya. Tapi kadang teori itu mudah ibu-ibu ya. Benar gak? Iya. Sama-sama berpikir, tapi yang satu melibatkan Allah gitu ya, yang satu tidak. Karpe dewi. Padahal di dalam surat An-Nisa ayat 82 itu dikatakan gitu, afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ini bentuk pertanyaan, apakah mereka itu tidak memperhatikan Al-Quran? Walau kana min 'indi ghairillah, jika sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Buktinya kan ada nggak pertentangan di dalam Al-Quran? Semuanya itu merupakan pedoman hidup manusia kalau orang-orang mau mentadaburinya lebih dalam. Nah ini bentuk sebuah pertanyaan yang mana di sini untuk kita itu berpikir bahwasannya Allah itu sebaik-baik pengendali. Mengapa kita harus berpikir berlebih? Bukan berarti terus nggak boleh berpikir, nah tetap berpikir, tetapi berpikir itu dengan tenang. Kalau misalkan ketika kita berpikir itu rasa cemas itu menghampiri, gitu, segera kita berpikir, kan? Berpikir. Nah sekarang ada pertanyaan refleksi ibu-ibu nih ya. Yang paling sering ibu pikirkan yang mana itu? Ada 6 poin ibu. Ada keluarga, di situ terdiri dari anak, suami, orang tua, bahkan keluarga besar.
Atau kelompok yang kedua, keuangan. Ada pengeluaran, ada tagihan, cicilan, kebutuhan harian. Yang ketiga, waktu. Tugasnya banyak, tapi waktunya selalu kurang. Tanggung jawab, pekerjaan rumah, pekerjaan di luar rumah, atau misalkan di lingkungan kerja, amanah yang diemban, masa depan, pendidikan anak atau masa depan keluarga, kehidupan nanti, atau diri sendiri. Apakah sudah menjadi ibu dan istri yang baik, atau sudah cukup ya saya ini bisa menjadi diri yang ikhlas atau yang sabar? Nah, dari 6 kumpulan ini ibu-ibu yang mana ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 1 sampai 6? Yang mana ibu-ibu? 1 sampai 6 apa 1 atau 2 atau 3? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 sama 4 gitu ya. Artinya di sini jawabannya bermacam-macam. Nah ini balik lagi ibu ya, balik lagi gitu ya. Semua pikiran itu bisa kita kendalikan, karena kita tadi sudah belajar itu Bu ya, perbedaan antara sama-sama berpikir tapi satunya over, yang satunya melibatkan Allah. Tapi kita itu bisa memilih gitu ya Bu ya, kemana arah pikiran kita dibawa tadi itu. Karena pikiran yang terarah itu menyebabkan hati menjadi tenang, hidup lebih ringan. Maka jawabannya kalau ibu-ibu nggak kepikiran 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya aneh gitu ya. Kalau berpikir 1 sampai 6 ada di pikiran kita semuanya, ya memang itulah begitu ya. ya namanya orang manusia bergerak gitu ya, berpikir, punya akal gitu kan. Nggak mungkin kita nggak berpikir, nggak mungkin kita nggak kepikiran gitu ya. Berpikir sama kepikiran beda ya. Nggak mungkin kita nggak kepikiran gitu. Pasti itu ada, tapi bagaimana kita mengelolanya pikiran itu dengan baik gitu ya. Nah, sekarang kita sudah tahu nih ibu-ibu, apa yang paling sering memenuhi pikiran kita ini tadi. Lalu muncul pertanyaan, lalu kenapa manusia itu masih bisa overthinking? Kenapa kok pikiran kita itu mudah dipenuhi rasa takut? Apakah Al-Quran menjelaskan hal itu? Ada, gitu ya. Allah sudah menjawabnya, gitu ya, sejak lebih dari berabad-abad tahun yang lalu. Sekarang kita ini ada di berapa Hijriah ini? 1448 itu ya. Itu kan hitungannya Rasulullah hijrah ke Madinah. Sedangkan Al-Quran itu diturunkan ya sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Artinya Al-Quran itu turun 1400 tahun lebih yang lalu. Itu sudah diajarkan. Ternyata Allah itu sudah menjawabnya melalui ayat 155 dari surat Al-Baqarah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Dan sungguh akan kami berikan ujian kepadamu. Nah, itu Allah sudah jelaskan itu sejak 1400 tahun yang lalu, bahwa setiap manusia itu diberi cobaan dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, bahkan dan buah-buahan. Jadi manusia hidup itu pasti ada cobaannya, pasti ada masalahnya.
Sehingga itu muncul mengapa manusia itu cemas. Karena manusia itu ingin mengontrol semuanya, nggak mungkin manusia itu nggak pengen tampil perfect di depan atau di depan anaknya, di depan suaminya, maka seolah-olah semuanya itu pasti bisa saya atasi. Tapi sehingga dia sibuk itu ya. Lalu di sisi lain kita itu lupa kalau kita itu diciptakan oleh Mahazat ya, yang mengontrol semuanya. Jadi kita itu nggak perlu mengontrol semua, karena kita itu diciptakan oleh Mahazat yang mengontrol. Oleh karena itu ibu-ibu selalu jawabannya laki-laki selalu libatkan Allah. Allah di sini nggak meminta kita mengerti semua hal, tapi Allah meminta kita untuk percaya di dalam setiap keadaan, percaya kepada Allah. Sehingga tugas kita nih ibu yang harus digarisbawahi, berusaha dan bertawakal saja. Berusaha dan bertawakal, bukan mengontrol sampai hasilnya. Berusahanya dengan tenang, tidak harus nantinya harus nilainya 100. Berusaha semaksimal mungkin ya. Lalu setelahnya bertawakal. Itu saja. Hasil akhir itu bukan urusan kita. Contoh dalam mendidik anak, kita sudah berusaha nih anak kita ajari dari kecil itu dengan dengan keislaman, nuansa Islam di rumah, bahkan sekolahnya juga kita pilihkan. Itu bentuk wujud usaha. Setelah itu diiringi dengan tawakal. Masalah hasil serahkan kepada Allah. Karena itu tadi ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 itu Allah mengatakan setiap manusia pasti kita berujian, entah dari segi ketakutan, kelaparan, atau kekurangan harta. Nggak ada manusia yang sempurna, sudah kaya, soleh, solihah, terus hidupnya baik-baik aja, lurus saja. Pasti ada setitik itu cobaan yang mungkin kita tidak tahu gitu kan ya, yang mungkin orang lain itu tidak mengetahuinya. Pasti setiap orang itu diuji. Maka yang kita lakukan itu berusaha semaksimal mungkin dan bertawakal. Nah, kalau begitu ibu-ibu, tadi kan sudah tuh di ayat Al-Baqarah 155 bahwa di situ setiap orang pasti diberi ujian. Supaya kita tenang gimana? Setelah berikhtiar, katanya tadi berusaha gitu ya, berusaha. Supaya kita itu setelah usaha itu kita tenang, ya. Itu gimana kira-kira? Nah, jawabannya ada di surat At-Tolak ayat 2-3. Kadang kan kita sudah berusaha maksimal ya, terus hasilnya itu kadang nggak sesuai dengan keinginan kita, kadang kita kecewa gitu kan ya. Nah, supaya kita nggak kecewa, supaya hati kita tetap tenang setelah berikhtiar itu bagaimana? Nah, ini ada di dalam surat At-Tolak ayat 2-3 di sini. Kalau tadi kita belajar bahwa hidup itu memang penuh ujian, di sisi lain apakah Allah membiarkan kita itu menghadapi ujian itu sendiri? Tentu tidak gitu ya. Jawabannya ada di sini. Wa may yattaqillaha
yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Maka di sisi kita sudah berusaha, kita tidak boleh meninggalkan Allah. Life balance, bahasa kerennya itu ya. Jadi di sisi kita sudah berikhtiar gitu ya, kita sudah berusaha, maka kewajiban-kewajiban kita kepada Allah kita laksanakan. Itu definisi dari takwa. Melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Nah, ini janjinya Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan dia bukakan jalan keluar baginya. Yakin. Dilanjutkan lagi nih. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbu, dan niscaya innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah tidak mengadakan ketentuan bagi setiap, atau sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Allah sudah mentakdirkan semuanya. Allah sudah menetapkan takdir itu untuk semua makhluk Allah. Yakin ini kadang untuk pikiran sistematis, orang yang berpikir sistematis itu kadang tidak balance. Belum tentu 1 tambah 1 itu 2 kalau hitungannya Allah. Bisa jadi 1 tambah 1 bisa 1000, bisa jadi 1 tambah 1 itu min 1 gitu. Ya. Tinggal kuncinya, rumusnya kita percaya. Ada satu kisah nih Ibu ya. Ini kisah yang nyata gitu, dalam hidup saya. Tahun lalu, alhamdulillah Allah itu memberikan kepercayaan saya dan suami untuk berangkat haji di usia yang muda. Karena semuanya didaftar oleh orang tua. Saya sudah didaftarkan haji sama orang tua itu dari mulai saya kuliah. Setelah saya nikah, akhirnya suami juga daftar, lalu kuotanya ikut kuota saya. Nah, otomatis ibu-ibu mohon maaf ini ya. Sehingga karena semuanya sudah di-cover oleh orang tua kami, gitu ya, kami tinggal berangkat aja ibu-ibu. Dan pada rumah, gitu ya, pada saat kami berangkat itu, mohon maaf nih ibu ya, uang saku kami itu pas-pasan. Di sisi lain saya juga harus membayar UKT S3, saya harus meninggalkan anak kami yang di rumah itu aman, gitu kan ya, karena kami titip ke orang, gitu ya, semuanya. Sehingga bismillah, tawakal ala Allah. Pastinya nih seorang perempuan ibu-ibu ya, pastinya ini sistematika atau matematika kita itu berjalan ya nggak ibu-ibu ya. Nanti gimana mas di sana itu dengan uang segini durasi 40 hari bla bla bla, kita cuti pekerjaan ya. Gimana kira-kira bisa nggak? Jawaban suami saya singkat, percaya. Lalu setelah itu memang percaya itu pelajaran saya itu setelah berapa tahun pernikahan ini saya itu. Dulu matematika saya itu berjalan dengan penuh mayoritas memenuhi pikiran saya itu. Matematikanya 1 tambah 1 yang 2. Nggak
nggak mungkin 1 tambah 1 itu 3 atau 1000. Nah itu saya beri pelajaran itu oleh sama saya itu, percaya. Setelah 12 tahun pernikahan ini baru saya itu bisa menaruh semeleh gitu bahasanya orang Jawa itu ya. Wajar ibu ya, kalau usia muda itu kan masih bergelora gitu ya. Ibu dulu waktu mudanya mungkin juga begitu gitu ya. Akhirnya setelah itu kembali lagi ke cerita, oke, bismillah gitu ya. Saya percaya gitu ya. Saya percayakan penuh pada suami saya. Masya Allah, keberkahan itu datang betul-betul setelah kami di sana itu. Kebetulan karena saya dan suami itu pernah belajar di Mesir, otomatis bahasa itu iya gitu ya, kita lebih dari orang-orang yang lain. Sehingga yang mayoritas berangkat haji itu orang-orang tua yang nggak didampingi oleh sanak keluarganya, dan dia juga perlu beribadah, sedangkan dia berkursi roda, nggak ada yang dorong. Dari fenomena itu suami saya tidak berpikir apapun itu, tidak berpikir apapun itu, karena kelebihan yang kita punya gitu ya. Bismillah kita niat nolong orang itu. Orang itu pengen umroh, kita antarkan ambil mikot, lalu tawaf, sa'i sampai selesai. Nah ternyata setelah kita bersamai gitu ya, salah satu lansia yang berkursi roda itu, ternyata sama KBIH dia ikut KBIH itu. Ternyata dari Indonesia itu orang-orang lansia yang berkursi roda yang tidak didampingi oleh keluarganya itu sudah dibilangin itu sama KBIH-nya, suruh menyiapkan uang sekian puluh juta gitu, 30 juta atau berapa gitu, untuk selama ya ritual ibadah di sana, karena dia tidak bisa berjalan sendiri, itu perlu bantuan orang. Dan kita kira bantuan itu memang murni kita bantu karena kita merasa kasihan. Bagaimana kita berpikir itu kalau bapak ibu kami yang di keadaan seperti ini gitu ya, inginnya kami juga pasti ingin ditolong juga gitu. Maka kita tolong itu tanpa ada pikiran apapun. Tapi Allah balas itu ternyata setelah menemani lansia tadi itu melaksanakan umroh, suami saya dikasih amplop ibu. Dikasih amplop, lalu kebiasaan suami saya ketika mendapatkan misalkan habis ngisi pramuka gitu ya, atau apa gitu ya, dapat amplop itu langsung diserahkan ke saya. Dia nggak tahu isinya berapa. Saya yang buka. Masya Allah, bagi kami itu nominal yang banyak di waktu itu, 2 juta ibu. Ngantar umroh itu, dorong tawaf dan sa'i itu 2 juta. Nah lalu karena ibu lansia ini tadi itu terlanjur cocok sama suami gitu ya, sudah tahu jalan, sabar orangnya gitu ya, terus juga bisa memandu, gak asal dorong aja gitu. Kalau yang dorong orang-orang Arab itu mungkin yang ibu-ibu yang sudah pernah haji atau umroh ke sana, itu pasti kan ada jasa dorong gitu ya kan, lari gitu kan ya. Ya karena kita itu menemani lansia tersebut, kita bayangkan kita sedang menemani orang tua kita, supaya di suatu saat mungkin kalau orang tua kita itu ada di posisi lansia ini juga mendapatkan kebaikan lagi. Simple aja seperti itu. Tidak ada berpikiran bisnis, tidak ada. Allah ganti berlipat-lipat itu terus sampai hajinya selesai. Bahwa layanan umroh dari KBIH itu ada 7 kali, berarti ada 7 kali dorongan ibu gitu. Belum di Arafahnya, belum di Mina gitu. Itu Masya Allah, rezekinya yang tidak disangka min haitsu la yahtasib, itu betul adanya. Betul itu adanya ibu-ibu. Sehingga setelah itu Masya Allah saya seperti ditampar habis-habisan. Saya sudah belajar agama sekian puluh tahun, mondok 6 tahun,
kuliah S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 ini berjalan 1,5 tahun. Total ada berapa itu ibu-ibu? Hampir 10 tahun saya belajar agama. Tapi untuk merasa kita menaruh kepercayaan kita pada Allah kok saya tidak bisa. Itu Masya Allah tamparan yang luar biasa bagi saya. Dari suami saya melanjutkan, makanya dik sampean kudu percaya. Bondoring percaya tok. Modalnya itu percaya aja. Dari awal pernikahan saya itu, kalau melihat perjalanan saya pernikahan itu, ya hanya percaya saja. Percaya terhadap suami, gitu ya. Ketika suami itu menaruh kepercayaannya semuanya kepada Allah, kita sebagai istri ngikutin itu, ngikutin aja. Jangan kita terus terus melawan. Ibarat magnet itu loh, ya, ngikutin aja. Jangan, magnet itu kan kalau semakin kita jauhkan kan semakin berat gitu kan ya. Tapi kalau semakin kita dekatkan, itu akan menyatu. Ibaratnya sepasang suami istri itu begitu. Ibarat kayak seperti sepasang magnet gitu. Kalau yang satunya mendekatkan diri kepada Allah, artinya dia menaruh kepercayaannya penuh kepada Allah, yang satu mendukung. Akhirnya seperti mana tadi, menyatu. Dan ketika menyatu itu adalah sebuah konsep rumus doa. Makanya memanjatkan nggak hanya satu, tapi dua orang dengan tujuan yang sama. Tapi kalau magnetnya tadi itu semakin dijauhkan satu sama lain, berat. Suaminya lari kemana, istrinya lari kemana, berat. Gitu. Masalah itu ya. Maka kita sebagai istri percaya, libatkan sifat percaya itu, libatkan kepercayaan kita pada Allah itu di setiap langkah kita. Gitu. Ya. Alhamdulillah. Dan banyak hal-hal lain, yang kejadian-kejadian yang lain yang saya alami ketika haji itu, Masya Allah, luar biasa sekali. Betul, di situ memang perjalanan haji itu adalah perjalanan jiwa, raga. Di situ betul-betul kita itu disiapkan untuk menjadi seorang hamba yang sudah diberi pelatihan. Ibaratnya haji tadi itu pelatihan yo jiwanya, yo raganya gitu ya. Ya capek gitu ya Bu ya. Nggak mungkin nggak capek haji itu, capek. Iya betul itu. Ya, di situ pelatihannya. Maka ayat ini, ya, sebenarnya ayat ini tuh Bu ya, saya sudah beli itu kaligrafinya, sudah saya tempel sejak saya punya rumah itu. Tapi esensi di dalamnya itu baru itu, betul-betul nyata adanya. Takwa itu percaya, menjalankan semuanya kewajibannya Allah, ya, dan menjauhi larangannya. Wes itu kok. Ibarat yang lain, ini ada terusannya. Allah janjikan itu. Wa yarzuqhu min yaj'alahu makhraja, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apalagi coba gitu. Sehingga dari At-Talaq ayat 2 sampai 3 ini, ya, takwa, Allah berikan jalan keluar. Allah beri rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Tawakal itu bukan menyerah, tapi setelah ikhtiar maksimal, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Lalu setelah itu Allah sudah menetapkan ukuran daripada setiap urusan kita. Dari surat Al-Insyirah, ibu-ibu, ini malah full ini ya, satu kesatuan gitu. Coba kita baca bersama-sama yang agak-agak ngantuk gitu ya, supaya hilang ngantuknya gitu ya Bu ya. Ta'awun basmalah dulu ya Bu ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Dari surat Al-Insyirah yang barusan kita baca ini, ibu-ibu, dari ayat pertama, pelajaran yang bisa kita ambil bahwa Allah melapangkan dada. Ketenangan hati itu adalah anugerah dari Allah. Alam nasrah laka sadrak. Apa artinya alam nasrah laka sadrak itu, ibu-ibu? Aku, ya, Allah itu di sini tidak mengatakan bahwa aku akan menghilangkan semua masalahmu. Alam nasrah laka sadrak. Tetapi di sini, ya, Allah tunjukkan, Allah janjikan jalan keluar. Allah tidak berjanji untuk menghilangkan semua masalah, tapi Allah janjikan jalan keluar. Wa wada'na anka wizrak. Ya, wa wada'na anka wizrak. Itu tidak semua beban itu harus kita pikul sendiri. Ketika dada kita itu terasa sempit, ya, Allah melapangkan. Ketika beban itu berat, maka tidak kita pikul sendirian. Karena apa? Inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan ada kemudahan. Supaya Allah itu memberikan keyakinan supaya hambanya itu yakin. Diulangi lagi ayatnya itu, inna ma'al usri yusra. Bahwasanya setiap kesulitan ada kemudahan. Kuncinya apa? Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ketika selesai satu urusan, lanjutkan dengan penuh semangat kepada urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab, jangan berharap kecuali kepada Allah. Itu kuncinya, ya. Kalau selesai satu urusan, lanjut ke urusan yang lain. Selesai kajian, lanjut lagi ke urusan yang lain, entah apa itu yang membawa kebermanfaatan. Sehingga nggak ada itu hati kita itu overthinking lagi, gitu ya. Overthinking itu terjadi kan salah satunya karena ada waktu kosong, ya kan? Ada waktu kosong, kita kita tidak mengisinya, atau ketika ada waktu kosong itu kita tidak segera beranjak ke pekerjaan atau ke aktivitas yang lain. Atau wa ila rabbika farghab, mungkin kita kekosongan hati kita itu tidak segera terisi untuk kembali kepada Allah. Kuncinya ada dua, Ibu, ya. Itu di surat Al-Insyirah ini. Nah, tiba kita di surat ke-9 ini mengelola kekhawatiran ini dengan tawakal. Ya. Di sini di dalam surat Ali Imran ayat 159, Allah mengatakan, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum wa law kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idza azalta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Maka berkat rahmat Allah itu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau berkeras hati,
berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh. Oleh karena itu maafkanlah mereka, ampunkanlah untuk mereka, musyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan. Kemudian apabila engkau telah menggunakan tekad, maka bertawakal kepada Allah. Sungguh Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal. Itu tadi artinya itu. Nah, sehingga overthinking tadi itu muncul karena kita itu terus mengulang keputusan yang sudah kita ambil kadang. Tapi sesungguhnya Al-Quran tadi mengajarkan untuk apa? Musyawarah, membulatkan tekad, lalu bertawakal. Kuncinya itu, sesuai dengan apa yang Allah sudah ajarkan. Maka dari sini lanjut lagi di surat Yunus, ala inna awliya Allahi la khawfu alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Di garis bawah ibu-ibu, wali-wali Allah itu bukan orang yang diberikan kelebihan atau bukan orang yang diberikan karomah, bukan. Tetapi di ayat setelahnya ini sebenarnya ada gitu ya. Yang dimaksud wali Allah itu innalladzina amanu wattaqullah. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah itu disebut walinya Allah. Maka kadar orang yang sudah beriman dan bertakwa itu tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan. Sehingga dari sini jadi rumus ibu. Beriman ditambah takwa itu hasilnya tenang menghadapi segala permasalahan, percaya dan optimis. Jadi ada kaitannya itu Bu ya tadi ya. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin kecil ruang bagi rasa takut yang menguasai hati kita. Ada kaitannya tadi itu kan ya, tidak sama surat Al-Insyirah tadi itu kuncinya dua pokoknya. Selesai satu kegiatan, selesai satu urusan, langsung ke urusan yang lain. Lalu setelah itu sibukkan diri kita itu dengan kembali kepada Allah. Ya. Nah, contoh nih Bu, ada satu yang pernah juga dihadapi oleh Nabi dan sahabatnya ketika mau hijrah ke Madinah. Bayangkan itu orang-orang kafir itu sudah mengepung rumahnya Nabi, ya kan? Itu mereka mengepung rumah Nabi itu setelah bermusyawarah satu kabilah mengutus satu pemuda. Rencananya mereka itu nanti akan memukul sama-sama bersamaan tubuhnya Rasulullah, sehingga dari situ nanti hasilnya tubuh Rasulullah tadi itu akan bercerai-berai sehingga keluarganya pun susah untuk menyatukan kembali. Tapi tipu daya mereka itu masih kalah dengan tipu daya Allah. Maka Allah di situ turunkan perintah hijrah ke Madinah. Lalu apa? Ali bin Abi Thalib suruh tidur di tempatnya Rasulullah, diselimuti oleh burdahnya. Burdah itu apa yang biasa dipakai bapak-bapak itu pun sorban. Setelah itu Nabi itu keluar dari rumahnya, ya, di kalangan orang-orang yang mengepungnya tadi. Logikanya Bu ya, pasti orang-orang sudah disiapkan sedemikian rupa itu tadi, pasti kan sudah disiapkan tuh biar nggak ngantuk, biar begini, biar kuat dan lain sebagainya gitu ya. Tapi itu ya, wa makarallah, mereka bertipu daya, tapi Allah juga melakukan tipu daya. Allah lelapkan hidup mereka sehingga Nabi dan Abu Bakar tadi bisa keluar dengan tenang. Abu Bakar takut, cemas. Tapi takut dan kecemasannya tadi karena takut Nabi Muhammad itu nanti akan terluka, nanti akan terbunuh
orang-orang kafir, sampai di Gua Sur, beristirahat di sana. Lalu orang-orang pengepung rumah Nabi tadi bangun, loh kok bisa aku tertidur? Masuk rumahnya Nabi, dibuka selimutnya, ternyata Ali. Mereka tambah marah. Kenapa? Lalu akhirnya mereka berusaha mencari Nabi, mengikuti jejak kaki tadi sampai di depan Gua Sur. Laki-laki makarnya Allah itu nyata di situ. Allah apa buatkan itu sarang laba di pintu Gua Sur tadi itu. Sehingga itu logika nggak mungkin Nabi masuk ke sini. Ini gua ini sudah lama nggak berpenghuni. Lalu turunlah ayat Allah di sini surat At-Taubah ayat 40 untuk menenangkan hatinya Abu Bakar yang dirasai rasa takut dan cemas selama perjalanan tadi itu. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Dari ayat-ayat tadi itu Bu ya, dari surat An-Nisa, Al-Baqarah, At-Talaq, Yunus, Al-Insyirah, lalu lagi di surat At-Taubah ini gitu ya. Sehingga muncul resepnya, muncul resep dokternya di sini supaya overthinking tadi kita itu teratasi, bukan hilang ya, teratasi. Yang pertama adalah zikir. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Yang kedua berdoa. Curahkan segala kekhawatiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh ibu-ibu berdoa dengan bahasa Jawa boleh, bahasa Sunda boleh, bahasa Madura boleh, bahasa Indonesia boleh, tidak harus pakai bahasa Arab. Karena Allah itu mengerti segala isi hati kita. Kayak ibu ngobrol, daripada kita ngobrol gitu ya, atau misalkan mencurahkan isi hati kita kepada teman terdekat kita nih, terus akhirnya nanti bocor, disebarkan ke yang lain. Mau curhat ke suami juga jawabannya ya, Mas, sebenarnya kamu dengerin gak sih isi hatiku itu? Daripada kita nanti akhirnya curhat terus akhirnya sebel-sebel sendiri gitu kan ya. Nanti kita curhat kepada Allah yang anti bocor gitu ya. Ya kan? Ya kan? Anti bocor gitu ya. Juga menerima seluruh keluh kesah kita. Tapi memang tidak terlihat seperti kita berbicara dengan orang, tapi dasarnya kita harus percaya. Yang ketiga, sholat. Maka Allah itu ada di salah satu potongan ayat Allah itu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Meminta minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Yang keempat, tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri wallahu yuhibbul mutawakkilin. Sudah berusaha maksimal, hasilnya serahkan kepada Allah. Yang kelima, syukur. Syukur itu apa? Syukur itu menerima segala sesuatu itu dengan apa? Ikhlas, legowo. Ya. Dikasih uang belanja sama suami 100.000, alhamdulillah. Dikasih 50.000, alhamdulillah. Nggak usah alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Sehingga dari syukur tadi itu akhirnya kita legowo, fokusnya pada nikmat bukan masalah. Yang keenam, husnudzon.
selalu berprasangka baik kepada Allah, percaya kan, dan sesama manusia. Semoga entah misalkan feedbacknya terhadap kita ternyata dia itu punya sesuatu yang disembunyikan atau tiba-tiba menikung dari belakang, urusannya dengan Allah. Kita sudah berhusnudzon, berprasangka baik, tenang hati kita. Lalu yang terakhir, fokus pada hari ini, jalani hari ini sebaik mungkin, jangan khawatirkan hari esok. Ya. Besok masa apa? Nggak apa-apa, tetapi kelola khawatir itu tadi dengan baik, dengan zikir, doa, sholat, tawakal, syukur, husnudzon. Maka nanti aktivitas ibu itu sudah penuh, akhirnya nggak ada lagi waktu kosong untuk merumpiin si A, ya, merumpiin si B, gitu ya. Terus mikirin hal-hal yang berlebih, nggak ada waktu sudah. Kalau kita sudah melaksanakan 7 resep ini tadi, 7 resep ini dijalankan setiap hari, gitu. Ya, zikirnya, doanya, sholatnya, sholawat khamsah. Sholawat itu kan jamak dari sholat. Sholawatul khams, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, terus subuh, ditambahin lagi tahajud, duhanya, qobliyah, ba'diyah, sudah itu sudah sibuk itu. Zikir, doanya setelah sholat itu jangan langsung. Nah ya, kita beri resep ini, ditambahi di dalam aktivitas seharinya, tawakal, syukur, husnudzon, fokus, habis waktunya ibu sudah 24 jam itu. Sehingga kita fokus pada diri dan fokus memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka otomatis di situ ketika kita juga libatkan husnudzon, itu hubungan kita dengan manusia juga baik. Ketika hubungan kita vertikal dan horizontalnya baik, gitu ya, itu sudah cukup menyibukkan hari-hari kita. Kita tidak lagi sibuk dengan fenomena-fenomena yang lain. Gitu ya ibu-ibu ya. 7 resep obatnya ini ayo kita praktekkan. Mulai kapan? Hari ini, insya Allah. Misalkan kosong, sudah sholat, sudah doa, sudah begini, sudah begitu, zikir ya. Zikir, subhanallah, walhamdulillah. Yang lain tidak apa-apa sambil zikir ya. Sambil zikir, sambil kalau zikirnya sudah selesai kan baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu juga apa? Zikir itu mengingat Allah, supaya ibu-ibu tadi itu meresapi apa yang dibaca dalam Al-Quran. Bisa itu ya Bu ya, baca Al-Quran yang ada terjemahnya. Bismillah, kita mulai hari ini, kita minum 7 obat ini, resep ini gitu ya. Minumnya itu diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Ini obatnya. Iya, obatnya ini sudah punya obat. Tadi sudah diresepkan, sudah diberikan obatnya. Sekarang waktunya diminum, artinya diaplikasikan. Ya ibu-ibu ya. Oke, insya Allah. Berusaha. Hari ini belum bisa, coba lagi besok. Besok belum bisa. Sudah zikir, sudah sholat, sudah doa, tapi syukurnya kurang. Coba lagi besoknya sampai obat ini terkonsumsi dengan baik. Ya, akhirnya roh dan jiwa kita juga sehat. Ya. Setuju ibu-ibu? Ya, insya Allah ya. Jadi nanti pulang dari majelis taklim Khairatul Nisa ini membawa 7 obat ini, nanti terus diminum ya Bu ya di rumah ya. Obatnya diminum ya. Artinya diaplikasikan ini ya. Oke. Sekarang ibu-ibu, nah ini saya beri
apa namanya, saya beri oleh-oleh dulu sebelum pulang, gitu ya. Tadi sudah belajar itu ya, apa itu cemas, khawatir, pasti ada itu ya. Sekarang coba tulis, tulis satu kekhawatiran terbesar ibu. Kalau nggak punya, nggak bawa kertas atau pen, bisa ditulis di HP, bisa ditulis di note HP itu Bu ya. Atau yang HP-nya buat merekam misalkan, gitu ya, boleh ditulis di pikirannya, atau boleh ditulis apa namanya, ditulis dalam udara di mana ya. Oke Bu ya, tulis nggak satu kekhawatiran terbesar ibu dalam 2 menit, silahkan. Yang belum ketemu kekhawatirannya boleh angkat tangan. Nggak punya masalah berarti. Lost door. Tidak mungkin juga gitu ya. Sudah ibu-ibu, yang belakang sudah ketemu nih masalah kekhawatirannya terbesar. Sampun, sampun. Setelah itu ibu-ibu, langkah selanjutnya lipat, ibarat itu kertas, lipat ibu, lipat. Dilipat itu bukan berarti lupa, ya. Dilipat itu bukan berarti hilang. Dilipat itu bukan berarti tiada, gitu ya. Sampai dilipat. Setelah itu kita tengadahkan tangan kita kepada Allah, kita berdoa, serahkan semuanya kepada Allah. Ya Allah, ya Muyassir wa ya Musahhir, sahil wa yassir kulla umurina. Wahai Zat yang maha memberi kemudahan, mudahkanlah segala urusan kami, mudahkanlah segala ujian-ujian kami. Semoga ya Allah, aku mohon kepadamu, anakku, suamiku, kakakku, adikku, lindungilah ya Allah, jauhkanlah mereka dari segala perbuatan maksiat, selalu bimbinglah mereka ke jalanmu yang benar ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tenangkanlah hati kami, berikanlah cahaya-cahaya kepada hati kami yang kosong ya Allah, dan selalu berikanlah pada kami jalan-Mu yang lurus ya Allah, jalan kebenaran, jalan yang bermuara pada jannah-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, istajib du'aana, istajib talabana, istajib hajatana, fa innaka antas sami'ud du'a, fa innaka antas sami'ul alim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tamin taqsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah tahu yang terbaik untuk kita, sehingga serahkan kekhawatiran kita semua dan ganti dengan kepercayaan. Percaya kepada Allah, percaya akan segala solusi yang diberikan oleh Allah kepada hidup kita. Ingatlah ibu-ibu semuanya, ya, sesungguhnya orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah, hasilnya tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Sehingga kita ingat 3 hal. Allah tahu setiap isi hati dan kekhawatiran kita. Allah dekat
lebih dekat daripada urat leher kita, dan Allah cukup untuk kita hari ini, esok, dan selamanya. Oleh karena itu, mari kita bersama terus bergandengan tangan dari lingkup kecil Majelis Taklim Khairatul Nisa ini, terus mendekatkan diri pada Allah, tenangkan pikirannya, kuatkan hatinya, dan jalani kehidupan ini penuh dengan kewajiban, penuh dengan keyakinan. Semoga Allah mengganti setiap kekhawatiran menjadi ketenangan, setiap kesulitan menjadi kemudahan, dan setiap doa menjadi kenyataan. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa 7 resep obatnya tadi ibu-ibu ya. Mohon maaf jika ada kata atau perbuatan yang sengaja maupun yang tidak sengaja kami lakukan yang melukai atau mungkin membuat ibu-ibu nggak pas ini nggak pas itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Fastabiqul khairat, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Obat dan bisa kita semuanya. Kita buka jawabannya sama sama 15 mau bertanya 2 orang. Oke, satu ada lagi. Ada lagi, oke, satu ya. Assalamualaikum. Ya, salam. Ini saya mau menanyakan tentang anak itu bandel itu. Jadi apa-apa itu disuruh, apa-apa itu dari sholat mandi itu apa dulu, itu punya sampai SMA gitu. Gimana cara menjualnya? Terima kasih. Iya, terima kasih. Ada lagi? Satu lagi. Ya. Cukup. Dengan ibu siapa? Oh, monggo lanjut. Ya. Tadi yang ada sekolah yang paling ketiga yang yakin Tuhan di tengah-tengah itu. Mungkin ya saya mengalami kesempatan ini apakah masuk ke dalam ayat itu? Karena kekhawatiran mau ada acara itu saya mau gitu. Seolah-olah orang kita itu akan semua gitu. Kita
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang menikmati video ini yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah takdirkan kami untuk hadir di Majelis Taklim Khairatun Nisa Surabaya untuk mengisi kajian bulanan rutinan di kajian ibu-ibu di Majelis Taklim ini. Luar biasa. Kajian Majelis Taklim Khairatun Nisa ini luar biasa, ibu-ibunya pada semangat dan luar biasa kegiatan ini. Semoga Allah karuniakan, Allah mampukan Majelis Taklim ini berkembang rutin, jamaahnya semakin banyak sehingga kebermanfaatan terus mengalir, kebermanfaatan bisa dibagi untuk ibu-ibu semuanya. Sukses untuk Majelis Taklim Khairatun Nisa Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi, warga sekitar Masjid Ponorogo, dan hari ini ada Majelis Taklim Khairatun Nisa yang menghadirkan Ustadzah Ayumina dari Riyadh. Terus materinya itu overthinking. Nah, itu sangat membantu dalam pengendalian dari pembawa acara dari ustadzanya yang memberikan materi juga bagus. Tadi ada 7 obat untuk menghentikan ke overthinkingan kita nih para emak-emak. Ada 7. 1 itu zikir, 2 itu doa, 3 sholat, 4 itu tawakal, 5 itu bersyukur, 6 itu husnudon, 7 itu fokus hari ini, kerjakan apa yang kita kerjakan hari ini, yang untuk selanjutnya itu bisa dipikirkan besoknya. Itu sangat membantu. Biasanya semua masalah itu dipikirkan, yang belum waktunya dijalani itu dipikirkan dulu, akhirnya ada cemas, ada tidak tenang, ada khawatir. Dengan materi ini jadi mencangkuk kita, mengharuskan kita libatkan Allah dalam segala hal sesuai surat Ar-Ra'd yang tadi, ala bi dzikrillah. Terus lupa ala bi dzikrillah ya, pokoknya saya itu surat Ar-Ra'd. Terima kasih untuk Khairatun Nisa dan Masjid di Ponorogo telah membersamai kita nih mak-mak untuk mengetahui tentang materi ini. Semoga bulan depan bisa ada lagi materi yang bisa kita pelajari bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.